Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Sesuai permintaan Anda semua, hari ini kita akan langsung masuk ke topik yang sangat fundamental. Betul sekali. Ini dasar banget tapi penting. Judul pelajaran kita hari ini dalam bahasa Korea adalah Wichiwa Changso. Coba kita ucapkan sama-sama, pelan-pelan ya. Wichiwa Changso. Sekali lagi. Wichiwa Changso. Dan yang terakhir? Wichiwa Changso. Artinya lokasi dan tempat. Jadi misi kita hari ini seru banget nih. Anggap saja kita mau mendekorasi apartemen baru di Seoul gitu. Oke, analogi yang bagus. Pertama, kita isi dulu apartemennya dengan barang-barang perabotan. Terus kita belajar cara kasih tahu teman, aku lagi di sini loh, atau apartemenku di sini. Paham. Nah, terakhir kita bakal lihat keluar jendela buat kenalan sama lingkungan sekitar kita, yaitu kota-kota besar di Korea. Wah, lengkap sekali ya kerangkanya. Dan karena ini sesi khusus, setiap kata dan kalimat kunci dalam bahasa Korea akan kita ulang 3 kali dengan perlahan, biar lebih meresap. Oke, langsung kita bongkar aja ya materinya. Siap. Jadi kalau pakai analogi apartemen tadi, kita mulai dengan belanja perabotan dan alat elektronik dulu ya. Betul. Atau dalam bahasa Korea, kagua choncha chepung. Nah, setelah itu baru kita pelajari tata bahasanya, cara bilang ada atau tidak ada. Oke. Baru setelah apartemennya keisi, kita lanjut ke nama-nama tempat di luar dan cara menyatakan lokasi. Siap. Mari kita mulai belanja perabotan untuk apartemen virtual kita ini. Saya sebutkan barangnya ya. Silakan. Yang pertama, ini wajib hukumnya di musim panas Korea. AC. Bahasa Koreanya eokon. Mari kita ucapkan bersama. Eokon. Pelan-pelan. Eokon. Sekali lagi. Eokon. Kedengarannya mirip ya dari aircon? Iya, ini kata serapan. Nah, selanjutnya yang paling penting di kamar tidur, tempat tidur, 침대. Oke. Ucapkan bersama, 침대, 침대. 침대. Tentu butuh kursi juga dong, yaitu eija. Betul, Pelan-pelan ya. Eija. ija. Eija. Dan pasangannya, meja belajar, itu 책상. Nah, iya. Mari ikuti, 책상, 책상. 책상. Lanjut, untuk simpan baju, kita butuh lemari pakaian, 옷장. 옷장. Oke. Kita lafalkan ya, 옷장, 옷장. 옷장. Oke, geser ke ruang keluarga. Yang paling penting, sofa yang nyaman. Sofa. Ini juga mudah, Sofa. sopa. Sofa. Nah, di depannya biasanya ada televisi, television. Agak panjang. Mari kita ucapkan, television, Television. television. Sip, sekarang kita ke dapur. Perlu microwave buat manasin makanan, 전자레인지. Wah, ini agak susah nih. Pelan-pelan saja, 전자레인지, 전자레인지. 전자레인지. Terus, mesin cuci, 세탁기. Oke, 세탁기. Mari ucapkan, 세탁기, 세탁기. 세탁기. Dan pastinya, kulkas. 냉장고. 냉장고, Kita lafalkan bersama. 냉장고. 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 Kalau mau bersih-bersih, kita perlu penyedot debu. 청소기, Betul. Ucapkan ya. 청소기. 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 Dan yang terakhir, meja makan. 식탁. Nah, 식탁, Sekali lagi. 식탁. 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 Nah, soal 식탁 ini, ada wawasan budaya menarik sebetulnya. Oh ya, apa itu? Di apartemen modern di Seoul, 식탁 itu ya meja makan tinggi dengan kursi biasa. Tapi kalau Anda ke restoran tradisional atau rumah di desa, 식탁nya itu bisa jadi meja pendek. Terus semua orang duduk di lantai pakai bantal. Wah, iya. Kebayang. Jadi satu kata tapi bisa merujuk ke 2 gaya hidup yang beda ya? Tepat sekali. Oke, jadi keranjang belanja kita udah penuh nih. Pertanyaannya, gimana cara kita bilang kalau barang-barang ini sekarang ada di apartemen kita? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Disinilah kita pakai tata bahasa pertama kita. Iga isoyo, yang artinya ada. Dan lawannya? Dan lawannya, iga opsoyo, artinya tidak ada. Ini pola paling dasar untuk menyatakan keberadaan. Oke, aturannya gimana? Aturannya gini, kalau kata benda sebelumnya berakhiran konsonan, atau orang Korea bilang bachim, kita pakai i isoyo. Contohnya? Contoh dari materi, ceksang. Kan akhirannya konsonan ngo tuh. Jadi kita bilangnya ceksangi isoyo.
Oke. Mari kita ucapkan kalimat lengkapnya. 책상이 있어요. 책상이 있어요. 책상이 있어요. Paham. Terus kalau akhirannya vokal? Nah, kalau akhirannya vokal, kita pakai 가 있어요. Contohnya sopa, akhirannya a. Jadi kita bilang 소파가 있어요. Oke, 소파가 있어요. Kita ucapkan bersama ya. 소파가 있어요. 소파가 있어요. 소파가 있어요. Simple kan? Oke, saatnya praktek. Di materi ada percakapan antara Dara dan Pung. Anggap Dara lagi nanya isi apartemen Pung. Dara nanya, apakah ada tempat tidur? 침대가 있어요? Mari kita ucapkan pertanyaannya. 침대가 있어요? 침대가 있어요? 침대가 있어요? Lalu Pung jawab, ya, ada tempat tidur. 네, 침대가 있어요? Coba jawabannya. 네, 침대가 있어요. 네, 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. Terus Dara nanya lagi, apakah ada lemari juga? 옷장도 있어요? Nah, ada kata baru tuh. Ucapkan lagi ya. 옷장도 있어요? 옷장도 있어요? 옷장도 있어요? Dan Pung jawab, tidak ada lemari, ada sofa. 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Kalimat ini agak panjang ya. Kita ucapkan pelan-pelan. 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Lagi? 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. Nah, di percakapan ini ada dua hal yang menarik banget. Pertama, di pertanyaan kedua Dara, 옷장도 있어요? Iya, pakai tu. Betul, partikel do itu artinya juga. Ini cara yang umum banget buat nanyain hal lain. Misalnya, 방에 책상이 있어요? 의자도 있어요? Ah, di kamar ada meja, ada kursi juga, gitu ya. Tepat. Tunggu sebentar. Tadi di jawaban Fung dia bilang, 옷장은 없어요. Kenapa dia pakai en, bukan i yang barusan kita pelajari? Wah, pertanyaan yang jeli sekali. Ini nuansa yang bagus banget untuk mulai Anda perhatikan. Jadi, enen itu partikel topik, sementara iiga itu partikel subjek. Bedanya? Sederhananya gini, waktu Fung bilang 옷장은 없어요, itu artinya lebih ke, kalau soal lemari sih, itu nggak ada. Dia seperti membandingkan dengan tempat tidur yang tadi dia bilang ada. Oh, jadi ada penekanan kontras gitu ya? Betul, ini nunjukin perbedaan halus dalam penekanan kalimat. Kita nggak akan bahas dalam-dalam sekarang, tapi bagus Anda sudah menangkap itu. Paham. Oke, jadi apartemen kita sudah terisi. Kita sudah bisa bilang apa aja yang ada di dalamnya. Nah, misi selanjutnya, gimana cara kita kasih tahu lokasi apartemen kita? Atau sekedar bilang kita lagi di mana? Tepat. Ini membawa kita ke set kosakata kedua, yaitu 장소 atau tempat. Oke, tempat. Dan tata bahasanya nyambung banget sama yang tadi. Kita lihat dulu nama-nama tempatnya ya. Boleh. Kita sebutkan tempat-tempat umum. Pertama, kantor. 회사, Ucapkan bersama. 회사, 회사. 회사. Lalu, restoran. 식당, 식당. 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 Tentu saja, rumah. 집, Cip, lafalkan ya. 집, Cip. 집. Dan di dalam rumah, ada kamar. 방, Pang. Mari ucapkan. 방, Pang. 방. Lalu, dapur. 부엌, Buok. Ucapkan bersama. 부엌, Buok. 부엌. Dan ruang keluarga, 거실. koshil. Sekali lagi, Koshil. 거실. Jangan lupakan toilet ya. 화장실. Penting. Ucapkan. Kwajangshil. Kwajangshir. Nah, kalau di luar rumah, ini favorit saya. Minimarket. 편의점. 편의점, Ucapkan bersama. 편의점, 편의점. 편의점. Dan soal 편의점 di Korea, itu perannya lebih dari sekedar minimarket loh. Oh ya? Itu tempat orang makan ramen instan, bayar tagihan, ambil paket online, bahkan ngecharge HP. Jadi udah jadi bagian vital kehidupan sehari-hari di sana. Wah, multifungsi banget ya. Lanjut, ada salon. 미용실. 미용실, Ucapkan ya. 미용실. 미용실, 미용실. Kalau sakit, kita ke rumah sakit. 병원. 병원, Lafalkan. 병원. 병원, 병원. Dan setelahnya beli obat di apotek. 약국. 약국, Mari ucapkan. 약국. 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 Dan jangan lupa kata penunjuk yang penting banget. Yogi di sini, kogi di sana, cogi di sana jauh, dan kata tanya, odi di mana? Oke, daftarnya lengkap. Sekarang gimana kita merangkainya jadi kalimat? Gimana cara kita pasang pin lokasi ke seseorang atau sesuatu?
Evan pakai analogi yang pas banget. Pi memokasinya itu adalah partikel E. Betul. Ini partikel penanda lokasi yang paling umum. Cara pakainya gampang banget. Tinggal tempelkan E di belakang kata benda yang menunjukin tempat. Oh, tinggal tempel aja ya? Iya. Coba lihat contoh di materi. Wang Min ada di kantor. Kita gabungkan samusil, kantor, dengan E isoyo. Jadinya, Wang Minen samushire isoyo. Oke. Ucapkan kalimat lengkapnya, Wang Minen samushire isoyo. Wang Minen samushire isoyo. Wang Minen samushire isoyo. Paham. Contoh kedua, tempat tidur ada di kamar. Kita gabungkan bang, kamar, dengan E isoyo. Jadinya, 침대는 방에 있어요. 침대는 방에 있어요. 우capkan bersama, 침대는 방에 있어요. 침대는 방에 있어요. 침대는 방에 있어요. Gampang kan? Tempat E 있어요. Jelas sekali. Mari kita coba dalam dialog antara Madu dan Zahara. Madu bertanya, 니차난 ada di mana? 니차난 씨는 어디에 있어요? Mari kita ucapkan pertanyaannya. 니차난 씨는 어디에 있어요? 니찬한 씨는 어디에 있어요? 니차난 씨는 어디에 있어요? Lalu Zahara menjawab, Dia ada di restoran. 식당에 있어요. Ucapkan jawabannya. 식당에 있어요. 식당에 있어요. 식당에 있어요. Madu nanya lagi, pakai partikel do yang tadi. Apakah Azizah juga ada di restoran? Azizah 씨도 식당에 있어요. 우capkan lagi. Azizah 씨도 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요. Azizah 씨도 식당에 있어요. Dan Zahara menjawab, Bukan, 아지자 ada di salon. 아니요, Azizah 씨는 미용실에 있어요. Kalimat terakhir ini, ayo kita ucapkan bareng. 아니요, Azizah 씨는 미용실에 있어요. 아니요, 아지자 씨는 미용실에 있어요. 아니요, Azizah 씨는 미용실에 있어요. Nah, di sini ada satu ungkapan dari materi yang berguna banget. Kalau Anda sudah mengerti penjelasan, Anda bisa bilang, 알겠습니다. 오, 알겠습니다. coba ucapkan. 알겠습니다. 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 Artinya, saya mengerti atau paham. 알겠습니다. Oke, apartemen kita sudah terisi. Kita juga udah tahu cara kasih tahu lokasinya. Misi kita hampir selesai nih. Betul. Sekarang, ayo kita lihat keluar jendela apartemen kita. Kita ini tinggal di kota seperti apa sih? Materi ini juga bahas kota-kota besar di Korea. Hanggu-gae-doshi. Nah, ini konteks yang sangat penting. Jadi Anda tidak belajar bahasa di ruang hampa. Anda belajar bahasa dari sebuah negara yang nyata. Iya, betul. Teks Anda menjelaskan kalau Korea itu punya struktur administrasi kota yang unik. Ada satu kota istimewa, yaitu Seoul. Satu kota otonomi khusus, Sejong, dan 6 kota metropolitan. Dan Seoul ini bukan kota besar biasa ya. Fakta di materi yang bilang lebih dari 50% populasi Korea Selatan tinggal di wilayah metropolitan Seoul. Itu gila sih. Itu luar biasa padat. Wilayah itu mencakup Seoul, Incheon, dan Provinsi Gyeonggi. Dan Incheon yang di sebelahnya itu jadi gerbang utama ke Korea ya, karena bandaranya di sana. Tepat. Jadi kalau kita tur singkat dari apartemen kita di Seoul, kita akan lihat tiap kota itu punya identitasnya sendiri. Misalnya, Kita naik kereta cepat KTX ke Tenggara, sampai di Busan, kota terbesar kedua. Itu kota pelabuhan yang sibuk, sekaligus destinasi wisata karena pantai-pantainya yang indah. Haeundae Beach itu ya. Betul sekali. Terus kalau kota-kota lain gimana? Ada Sejong yang disebut kota otonomi khusus? Sejong ini unik. Kota ini relatif baru, dibangun tahun 2012 sebagai pusat administrasi baru. Jadi banyak kementerian pindah dari Seoul ke sana untuk mengurangi sentralisasi. Oh, semacam kota pemerintahan gitu ya? Benar. Lalu ada Daejeon, yang dikenal sebagai jantung transportasi dan pusat ilmu pengetahuan. Semacam Silicon Valley-nya Korea. Wah, dan ada juga kota yang identik sama industri tertentu kan? Tepat. Teks Anda menyorot Ulsan, markasnya Hyundai. Itu pusat industri otomotif dan galangan kapal raksasa. Lalu ada Daegu, yang secara historis terkenal dengan industri tekstilnya. Dan di barat daya, ada Gwangju, yang dikenal sebagai kota budaya dan seni.
Jadi dari jendela apartemen kita ini, kita nggak cuma lihat satu Korea, tapi Korea yang sangat beragam ya. Tiap daerah punya karakter kuat, Tepat sekali. wawasan yang sangat memperkaya. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda? Kita sudah berhasil menjalankan misi kita, Betul. membangun apartemen virtual, mengisinya, dan tahu cara menjelaskan lokasinya. Intinya, setelah pembahasan ini, Anda sekarang bisa menyebut nama benda-benda di rumah, dan yang terpenting, bertanya dan menjawab di mana seseorang atau sesuatu berada pakai pola isoyo. Dan itu fondasi yang sangat kokoh untuk percakapan sehari-hari. Banget. Gunakan ini sebagai kacamata baru untuk mengamati. Ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Oke. Lain kali Anda nonton drama atau film Korea, coba deh perhatikan gimana mereka menata ruang tamunya, kosilnya. Perabotan apa yang selalu ada di kamar tidur, Pang, karakter utamanya. Pengamatan kecil seperti ini akan menghubungkan apa yang Anda pelajari hari ini dengan denyut kehidupan dan budaya Korea modern yang sesungguhnya. Sesuatu yang nggak akan ditemukan di buku pelajaran ya. Tepat sekali. Ide yang brilian, itu cara yang sangat ampuh untuk membuat pembelajaran jadi hidup dan relevan. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan mendalam kita hari ini. Terima kasih. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.